Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarni dengan NIM 2100159. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait cybercrime. Nah, cybercrime sendiri adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan memanfaatkan internet. Di mana untuk kejahatan cybercrime ini ada 20. Pertama ada pencurian identitas. Seperti kita ketahui, pencurian identitas ini untuk misalkan saja di Indonesia cukup banyak karena banyak orang yang melakukan suatu tindak penipuan dengan mengatasnamakan identitas orang lain untuk melakukan suatu hal yang menguntungkan dirinya. Nah, di sini ada yang namanya pencurian identitas terkait nomor induk penduduk, nomor rekening, dan juga sertifikat dokter. Nah, untuk pencurian kartu tanda penduduk ini kejadiannya bermula pada tahun 2018, di mana korbannya ini yang bernama Renaldi, 48 tahun, mendapatkan bahwa ia telah melakukan pembelian mobil CR-V, Yaris, dan Fortuner dengan cara kredit. Nah, merasa tindakan itu merupakan tindakan yang tidak ia lakukan, ia kemudian melaporkan polisi. Lalu setelah diselidiki ternyata korban ini telah diambil identitasnya. Nah, pada saat itu pelaku memang sudah ditangkap, namun pada tahun 2022 kejadian yang menimpa Renaldi ini terulang lagi namun dengan pelaku yang berbeda. Nah, untuk sumber lebih jelasnya bisa dilihat. Kemudian ada namanya pencuri identitas nomor rekening. Nah, nomor rekening terjadi pada tahun 2022 di mana korban dan pelaku ini merupakan teman dekat. Nah, awalnya hubungannya ini pelaku ini menyewa kos-kosan milik korban. Nah, pada saat itu mereka bercerita bahwa korban ini memiliki uang ratusan juta di rekening BCA. Nah, mendengar hal itu, pelaku ini mulai berniat jahat dengan melakukan pencurian identitas dengan mencari orang yang mirip dengan korban, lalu mengambil identitas seperti KTP, buku tabungan, dan kartu ATM di rumah korban untuk mencairkan dana atau uang ratusan juta yang ada di bank BCA milik korban. Kemudian yang terakhir ada namanya pencurian sertifikat dokter. Nah, selain kayak data-data seperti tadi, ternyata sertifikat dokter juga bisa diambil atau dicuri identitasnya. Nah, terbukti pada bulan April 2023 lalu. Di sini ada kasus yang menyebabkan pencurian identitas terkait dokter. Nah, di mana pada April itu rumah sakit ini meminta salah satu dokternya untuk mengirim ulang berkas-berkas terkait dokter untuk memperpanjang kontrak. Nah, tiba-tiba ini dokter ini menghilang. Nah, pihak rumah sakit ini lalu menghubungi dokter dari dokter ini, namun ternyata setelah dihubungi baru ditahu bahwa dokter aslinya ini, maksudnya dokter palsunya itu merupakan dokter yang saat itu praktek itu dokter palsu. Nah, pelaku ini sudah melakukan pencurian pada tahun 2020 lalu mendapatkan identitas dokter ini dari makalah Facebook, lalu dia mengganti foto pada surat lamaran itu. Nah, kemudian yang kedua kejahatan phishing. Nah, kejahatan phishing ini merupakan kejahatan yang dilakukan berupa tautan yang dikirim oleh seseorang terkait untuk orang lain yang bisa mengambil data-data atau informasi oleh orang lain. Mana phishing ini ada email berkedok sistem Bank BNI, kemudian undangan digital, dan juga tautan pengaduan customer service. Nah, untuk kasus pertama ini tautan sistem Bank BNI. Kasus ini terjadi pada tahun 2023 di mana pelaku ini melakukan tindakan phishing untuk mendapatkan identitas korbannya, lalu dia menjual ke si pemesan. Nah, tindakan ini dilakukan dengan mengirim tautan seolah-olah itu berasal dari sistem Bank BNI. Nah, ketika diklik linknya, maka akan dibawa ke website yang menyerupai Bank BNI, lalu akan muncul form pengisian data nasabah. Nah, ketika itu diisi, maka data itu kirim ke pelaku pemesan. Nah, kemudian yang kasus kedua. Nah, kasus kedua ini berupa tautan undangan digital. Kasus ini terjadi pada tahun 2023 di mana korbannya ini merupakan nasabah BRI bernama Sylvia Yap. Nah, dia ini melaporkan kehilangan uang di tabungannya senilai 1,4 miliar. Hal ini terjadi ketika ia mendapatkan undangan pernikahan digital dan ketika diklik muncul 6 aplikasi mobile banking dan keenam itu hanya m-banking BRI lah milik pelaku yang error. Nah, setelah dicek karena merasa aneh, dicek tabungannya, ternyata seketika uang yang ada di tabungan m-banking itu sudah ditransfer ke rekening lain yang tidak dikenal, dan pada saat itu rekening itu melakukan suatu pembelian pulsa sebesar 40 juta. Kemudian ada tautan pengaduan customer service. Nah, kasus ini terjadi pada pada bulan Februari 2023. Kasus ini yang korbannya ini merupakan anggota DPRD
Klungkung Iwayang Sui Suatiana. Nah, awalnya ini korban menerima sejumlah uang yang tidak diketahui pengiriman, bahkan notifikasi dari m-bankingnya. Karena merasa aneh, korban ini lalu berinisiatif mencari informasi di Facebook. Lalu ia mendapatkan adanya pengaduan customer service atas nama korban, atas nama anggota ini. Lalu ia mengklik, dan setelah itu muncul ada sebuah form pengisian data yang diminta, dan ketika data itu sudah diproses, ketika tabungan yang ada di rekening korban tadi yang sejumlah 654 juta itu hilang. Kemudian ada malware. Nah, malware ini adalah suatu kayak virus yang dipasang ke aplikasi tertentu yang bisa membaca data, men-share data dan sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 kasus, ada terkait aplikasi Signal Plus, Messenger dan Flygram, aplikasi berkedok ChatGPT dan aplikasi BigChat. Nah, untuk kasus pertama aplikasi Signal Plus dan Flygram. Nah, kasus ini muncul ketika peneliti perusahaan keamanan cyber ESET menemukan aplikasi palsu di toko aplikasi Google dan Samsung yang menyamar sebagai versi premium dari Signal dan Telegram yang sengaja dirancang untuk mencuri data. Nah, aplikasi ini bernama Signal Plus Messenger dan Flygram yang bisa mengetahui log panggilan, chat, dan tindakan yang dilakukan korban. Nah, aplikasi ini berbahaya, dapat dikatakan sudah mempunyai ada fitur yang otomatis mengetahui aktivitas korbannya, atau bisa dikatakan memantau korban. Untuk lebih jelasnya bisa lihat pada sumber-sumbernya. Kemudian ada yang namanya aplikasi berkedok ChatGPT. Nah, kasus ini dilaporkan oleh peneliti keamanan cyber Alto Network Unit 42 yang menemukan adanya 2 jenis malware yang menyamar sebagai aplikasi ChatGPT. Nah, malware ini muncul ketika dirilisnya ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4.0 oleh OpenAI. Nah, jenis malware pertama ini adalah Metaplan Trojan yang menyamar sebagai aplikasi bernama SuperGPT. Malware lainnya itu berpura-pura sebagai aplikasi GPT asli, tapi diam-diam ia mengirim SMS ke nomor telepon premium di Thailand sehingga bisa menguras pulsa. Nah, jika ada pengguna yang lengah atau tidak sengaja menginstal aplikasi berbahaya ini, maka perangkat Android bisa berpotensi diambil alih oleh hacker dari jarak jauh. Nah, kemudian ada namanya kasus ketiga ini ada di aplikasi BigChat. Nah, kasus ini diketahui oleh perusahaan ESET lagi, di mana ia mendapatkan ada aplikasi bernama BigChat yang sudah disusupi malware tipe Gravity Red. Nah, yang bisa ini tipe ini dia bisa mengambil file WhatsApp yang ada di perangkat korbannya, lalu korban ini tidak diketahui. Nah, ketika di-download aplikasi itu, maka setiap di-download aplikasi akan memberikan suatu kayak perizinan lokasi, waktu, dan sebagainya. Nah, hal itu ketika sama pada aplikasi ini. Nah, ketika terjadi, maka operator malware akan mengendalikan itu, dan ia bisa men-share bahkan mengembus file tanpa sepengetahuan korban. Kemudian ada ransomware. Ransomware ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melemahkan suatu sistem, di mana ada namanya di bank sistem yang terhubung ke jaringan. Nah, di mana ada pertama Bank BSI, rumah sakit di Jerman, dan perusahaan Honda. Nah, penyerangan Bank BSI. Nah, ini pada bulan Mei 2023 terjadi gangguan layanan pada Bank BSI, di mana selama beberapa hari nasabah BSI ini tidak bisa menarik uang yang ada di ATM karena adanya serangan ransomware ini yang tipe Lockbit, di mana ransomware ini diretas oleh sekelompok hacker Italia, di mana ia mengaku telah melakukan suatu tindakan itu dan mengancam jika pihak BSI tidak membayar, maka data-data nasabah akan dienkripsi dan dibuka di pihak pembayaran sejumlah uang yang diinginkan peretas. Kemudian kasus kedua yaitu penyerangan komputer rumah sakit. Kasus ini terjadi salah satu rumah sakit yang ada di Jerman pada tahun 2020, di mana hacker ini melakukan suatu tindakan penyerangan ransomware pada komputer rumah sakit. Karena hal itu, sistem yang terhubung ke komputer ini tidak berjalan dan komunikasi dengan pasien yang bahkan saat itu sedang urgent atau sedang membutuhkan itu harusnya bisa diselamatkan, namun karena komunikasi pada pasien yang ingin meminta pertolongan tadi tidak terjadi karena ada penyerangan ransomware ini, maka korban pada saat ini dinyatakan meninggal karena hal itu. Kemudian ada namanya penyerangan di perusahaan Honda. Nah,
Kejadian ini terjadi pada tahun 2020, di mana hacker ini membuat suatu situs online Honda ini menjadi down, disebabkan oleh komputer utamanya telah dimasuki atau telah dilakukan penyerangan ransomware. Hal ini dilakukan oleh hacker untuk tentunya mendapatkan imbalan dengan mengancam jika tidak diberi uang, maka data-data yang ada di komputer utama ini akan dienkripsi. Kemudian ada namanya peretasan, kasus kejahatan peretasan atau peretasan di mana seseorang akan meretas akun orang lain untuk melakukan tindakan yang merusak reputasi atau melakukan informasi yang tidak semestinya pada akun-akun tersebut. Di sini ada akun kasus pertama ada akun YouTube DPR RI, kemudian ada website Pemprov Jatim ITS, kemudian ada game GTA 6. Nah, pada channel YouTube DPR RI ini terjadi pada September lalu, di mana yang diretaskan akun DPR. Pada akun itu diubah profile channelnya dan ada 2 video tentang judi online yang disiarkan secara langsung. Nah, karena situasi itu direktorat ini langsung mengambil tindakan pidana cyber untuk menurunkan 6 tim cybernya untuk mengusut peretasan ini, dan ditemukan bahwa benar akun ini telah dihack. Untuk selanjutnya nanti akan direcovery dengan menghubungi Google Indonesia. Kemudian ada website Pemprov Jatim. Nah, kasus ini termasuk peretasan website, yang mana website yang dicetak ada Pemprov Jatim dan juga ITS, Universitas ITS, di mana isi dari kedua website ini sama. Dia menggunakan sebagai judi online yang diduga melakukan ini untuk sejumlah uang, di mana kedua pelaku yaitu AT berusia 26 tahun dan MC berusia 23 tahun. Cara mereka meretas ini dengan menyusukan file eksistensi file backdoor di website. Dengan cara itulah mereka bisa meretas kedua website tersebut. Kemudian ada peretasan game GTA. Nah, selain website dan juga akun tadi, ternyata game juga bisa diretas, di mana ini terjadi pada game Rockstar yang terjadi di Inggris, di mana ditangani oleh unit kejahatan cyber nasional dengan pelaku remaja berusia 17 tahun, di mana pelaku ini mengambil video dari game GTA 6 lalu di-share ke publik. Nah, hal ini bermulai ketika terjadi gangguan jaringan di sistem Rockstar, di mana pelaku masuk lalu mengambil video yang bahkan sedang dalam tahap pengembangan. Kemudian ada namanya DOS atau Distribution Denial of Service. Nah, di mana kejahatan ini dia mengirimkan banyak data ataupun hal yang bisa membuat server ini down, di mana sini ada terjadi pada website Wikipedia, website konde.co dan website DPR. Nah, untuk dot ini biasa memang menyerang kayak website kebanyakan, di mana dia nanti membuat website ini menjadi down sehingga tidak bisa diakses. Nah, di mana untuk peretasan ini Wikipedia terjadi pada September 2019, yang mana Wikipedia ini tidak bisa diakses di beberapa negara. Misalnya ada Jerman, Italia, Polandia dan lainnya itu tidak bisa diakses karena adanya serangan DOS ini. Serangan ini tidak hanya melumpuhkan Wikipedia, maksudnya tidak bisa diakses untuk mencari informasi. Ini bahkan mengancam hak untuk semua orang mengakses berbagai informasi, sehingga yang tadinya orang bisa mengakses, karena adanya serangan DOS ini, jadi orang itu tidak bisa mengakses Wikipedia karena servernya sedang down. Kemudian ada yang namanya peretasan konde.co, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2020. Ada website online konde.co yang tiba-tiba tidak bisa diakses pasca beberapa jam setelah diterbitkannya artikel kekerasan seksual pegawai kementerian. Korban diperkosa dan dipaksa menikah pelaku. Nah, saat artikel itu diterbitkan subuh, namun pada sore harinya situs website ini tidak bisa diakses. Nah, setelah dicari penyebabnya oleh tim IT konde.co, menemukan bahwa adanya paket permintaan terkait artikel itu yang melebihi atau cukup tinggi sehingga membuat server tadi tidak bisa diakses. Akibatnya hal kayak seperti aktivitas yang redaksi membuat atau redaksi itu terganggu atau tidak bisa mengupload sebuah artikel. Jadi
kayak DOS ini dia ada terjadi ketika banyaknya permintaan terkait server, terkait hal yang ada kayak hal yang diakses melebihi dari kapasitasnya sehingga membuat server ini down. Kemudian ada peretasan website DPR. Nah, peretasan website DPR RI. Kalau tadi akun YouTube, ini website dari DPR, di mana serangan DOS ini terjadi pada tahun 2020, di mana website DPR ini tidak bisa diakses dan dikonfirmasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, di mana melihat itu pihak IT-nya ini menyebutkan bahwa telah terjadi DOS pada website DPR. Penyebabnya ini belum tahu pasti, mungkin ada hal apa, namun menurut orang ini, sebagian orang menganggap kejadian ini terjadi karena berkaitan dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang saat itu terjadi. Kemudian ada kejahatan kekayaan intelektual. Nah, kejahatan kekayaan intelektual merupakan suatu kejahatan di sosial media yang memanfaatkan seperti kayak hak cipta seseorang yang diambil oleh orang lain yang bukan milik atau karyanya, di mana ada namanya produk alas kaki, kemudian foto, dan juga budaya. Nah, bisa dilihat pada kasus pertama yaitu alas kaki pada bulan Juli 2023 ini terjadi pertikaian antara dua perusahaan terkait pencurian hak cipta, di mana yang menggugat adalah perusahaan Cross dan dibentuk kepada pesaingnya Joybase. Kedua perusahaan ini merupakan produsen alas kaki. Dalam gugatannya, Cross menuduh CEO dari Joybase, Kellen McCarville, yang sebelumnya bekerja sebagai manajer di Cross ini, telah mencuri ribuan dokumen yang berisikan informasi bisnis yang rahasia dan eksklusif hingga mencuri seluruh akun Cross. Diduga MC Carvel ini melakukan untuk membesarkan perusahaan Joybase ini. Kan perusahaan ini baru saja muncul. Untuk menyaingi Cross ini, dia melakukan tindakan itu. Kemudian ada hak cipta foto. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2022, di mana korban Muni Supardi yang merupakan seorang fotografer ini melakukan pelaporan terkait hak cipta yang oleh akun Instagram yang menjual baju dengan gambar buaya berkalung ban yang merupakan hasil jepretan kamera korban pada tahun 2018. Nah, sebelum menempuh jalur hukum ini, korban Mungli ini sudah berusaha mencari pelakunya ini dengan menanyakan perihal itu kepada admin yang melihat admin postingan itu, namun tidak dijawab dan tidak direspon. Ketika dimintai juga pembelinya admin juga tidak merespon. Nah, akibat tidak ada respon itu, korban ini kayak menganggap kenapa hak ciptanya itu kayak tidak izin, jadi dia melaporkan ke atau mengambil jalur hukum. Nah, kemudian ada hak cipta budaya Maroko. Nah, kasus ini terjadi di tahun 2020, di mana Maroko ini menuntut pihak Adidas terkait desain kostum timnas Aljazair terkait pencurian data, di mana pada desain itu dikenal dengan pola Zeli yang merupakan seni yang berasal dari Maroko, di mana seperti yang diketahui bahwa Maroko dan Aljazair ini cukup bertikai pada saat itu, sehingga ketika hal itu terjadi, Maroko melakukan tindakan penuntutan terkait hak cipta yang menurut mereka itu merupakan budaya dari Maroko yang tidak seharusnya digunakan oleh pemain timnas atau dibuat desainnya pada baju pemain timnas dari Aljazair. Kemudian ada pemalsuan. Nah, pemalsuan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan memalsukan identitas seseorang untuk kepentingannya, di mana ada namanya dokumen bakal calon legislatif, dokumen penjualan mobil mewah, dan dokumen kependudukan ataupun SIM, di mana kan seperti yang pada 3 kasus ini, pemalsuan ini biasa pada dokumen-dokumen yang terkait korbannya. Kayak kasus pertama ada dokumen pemalsuan bacalek bakal calon legislatif, di mana kasus ini terjadi pada bulan Maret 2023.
ini melibatkan admin PAN Tidore Ibnu Fabandio yang diduga melakukan pemalsuan dokumen bakal calon legislatif Bacalek PAN, di mana Ibnu ini melakukan pemalsuan dokumen yang berisi 2 bacalek perempuan atas inisiatif sendiri untuk memenuhi kuota 30% caleg pemilihan daerah Dapil 3 Tidore Kepulauan. Dari perbuatannya ini, Ibnu berdalih bahwa ia tidak tahu akan ada jeratan hukum atas yang tindakan yang ia lakukan, karena menurutnya tindakan ini hanya untuk menyelamatkan kuota. Kemudian kasus kedua, pemalsuan dokumen mobil mewah. Nah, kasus ini terjadi pada bulan Oktober lalu, yang mana tersangka utamanya ini merupakan wanita berinisial AM 52 tahun. Kasus ini terkait pemalsuan dokumen penjualan mobil mewah sebanyak 12 unit. Pada proses registrasi, faktur palsu ini melibatkan 2 polisi, yaitu Brigpol HM dan Brigpol MK. Ketika dokumen yang didapat AM ini dari tahun 2020 dan 2021 terkait mobil mewah ini dikumpulkan, lalu diberikan kepada Brigpol HM, dan ketika itu Brigpol HM akan menuliskan ke Brigpol KM sebagai Satlantas. Nah, untuk diproses penerbitan STNK dan BPKB. Kasus ini terungkap ketika salah seorang korban ini ingin memperpanjang ingin mengurus nama balik kendaraan ini ke kantor Samsat Kabupaten Majene Oktober 2022. Nah, ketika dibawa polisi langsung menyadari korban bahwa korban telah bahwa mobil yang ia ingin atur balik namanya itu merupakan mobil yang tidak memiliki surat-surat karena tidak memiliki hologram. Nah, kemudian ada pemalsuan dokumen dan SIM. Nah, kasus ini terjadi pada bulan Oktober lalu, di mana ini terkait pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin mengemudi SIM. Pelaku utama dari kasus ini adalah Doni Atmawijaya, 43 tahun. Aksi yang dilakukan ini diketahui ketika ada pemakai jasa SIM palsu yang ia buat ini ditilang dan ditemukan bahwa SIM yang digunakan itu palsu, di mana untuk jasa pembuatan sekitar ratusan ribu. Nah, kemudian kasus selanjutnya ada kejahatan selanjutnya ada pornografi anak. Nah, pornografi anak ini adalah suatu tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang dewasa atau berumur kepada anak-anak di bawah umur. Pertama, ada akun media sosial yang di-share ke akun media yang didapat dari akun media sosial dan email, ada grup WhatsApp dan juga konten video. Dan di mana akun medsos dan email. Pada bulan Januari 2023 diadakan patroli cyber dunia maya oleh Polda Sumatera Selatan, di mana pada saat itu terungkap adanya konten pornografi berupa video dan foto pada akun media sosial dan email seseorang. Nah, setelah diselidiki, diketahui pemilik akun dan email itu seorang laki-laki berinisial TH, 35 tahun. Ketika ditangkap, ia menjelaskan bahwa tindakannya itu dilakukan dengan korbannya yang masih di bawah umur dan masih ada hubungan keluarga. Alasan pelaku menyimpan foto dan video yang seperti itu untuk memenuhi hasrat bejatnya. Kemudian ada di grup WhatsApp, di mana pada Agustus 2023 telah terjadi penangkapan kasus pelecehan anak gadis berusia 6 tahun yang dilakukan oleh pamannya sendiri SR berusia 39 tahun. Kejadian ini diketahui ketika korban yang mengeluh sakit di daerah kemaluannya, dan ketika ditanya ia lalu menceritakan kepada ibunya bahwa pamannya telah berbuat tidak senonoh kepadanya. Karena hal itu ibunya tidak terima lalu melapor ke polisi, sehingga akhirnya pamannya ditangkap. Setelah menjadi tersangka dan diselidiki, ternyata kejahatan ini muncul atau mulai ada itu ketika ia melihat video porno anak di bawah umur pada grup WhatsApp yang men-share pornografi anak. Kemudian ada namanya pornografi terkait anak yang terjadi pada bulan Maret kemarin, yang ditangkap oleh
yang diungkap oleh Direktorat Cyber Barreskrim Polri, di mana ini berasal dari 3 laporan polisi terkait tindak asusila anak dan konten pornografi. Dari kasus ini ada 3 tersangka, ada inisial JA 28, XA 26, dan FH 24 tahun. Nah, ketiganya ini melakukan peran-perannya berbeda, di mana JA dan FH ini dia pelaku yang melakukan pelecehan terhadap anak yang melakukannya. Kemudian ketika ia lakukan, ia juga merekam kejadian itu, di mana kedua pelaku ini mengaku melakukannya di tempat yang sepi dan tidak ada orang dewasa lain. Sedangkan FR 24 tahun ini dia tidak melakukan tindakan pelecehan seksualnya secara langsung atau dia yang melakukan, karena ia hanya menjual konten terkait pornografi anak ini dengan tema bokep, bocil, viral hot. Nah, dari konten ini ia berhasil mendapatkan uang sejumlah 5 juta. Kemudian ada cyberbullying. Nah, seperti yang kita tahu, cyberbullying ada tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kayak misal mencemooh orang lain, menjelek-jelekan orang lain yang dilakukan di sosial media misalnya kayak mengomentari, memberi komentar dan sebagainya. Di mana cyberbullying bisa terjadi pada siswa SMP, siswa SMA, dan ada mahasiswa pasca sarjana. Nah, di mana pada siswa SMP ini terjadi pada bulan Mei 2020 yang merupakan kasus pembulian di alun-alun Kota Semarang. Di mana kasus ini melibatkan 3 siswa SMP di Semarang yang berinisial ST, DA, dan NA. Nah, sebagai pelaku dan korbannya ini merupakan ada tingkatnya seorang siswi berinisial RS. Ketiga korbannya ini ditangkap ketika mereka dengan sengaja merekam aksi pembuliannya itu, dan ketika viral mereka ditangkap lalu ditanyai kenapa mereka melakukan hal itu. Mereka hanya menjawab bahwa itu karena salah pelaku, karena ia mengirim pesan salah ke salah satu pelaku, salah mengirim pesan. Kemudian ada pembulian siswa SMA. Nah, seperti ini kasus ini sempat viral di aplikasi TikTok baru-baru, di mana pada bulan September lalu yang itu melibatkan selebgram dari Probolinggo, Luluk Nuril, di mana ia melakukan kekerasan verbal di sosial media dengan mengupload video ia sedang marah-marah ke siswi magang di salah satu swalayan sehingga pada saat itu videonya menjadi viral dan membuat korbannya ini menjadi hilang kepercayaan diri, bahkan berniat berhenti untuk melakukan PKL atau praktek kerja lapangan pada saat itu. Nah, menurut pihak sekolah, korban ini meminta untuk ditempatkan di bagian belakang yang tidak terhubung langsung oleh orang lain, sehingga dia tidak berkomunikasi karena ia takut. Sejak kejadian itu ia menjadi takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian kasus ketiga ini melibatkan mahasiswa pasca sarjana, di mana ini terjadi di Cina, yang korbannya adalah mahasiswi pasca sarjana bernama Zheng Linghua. Awal mula pembulian ini ketika Linghua ini mengunggah foto dan video dirinya yang berpenampilan kayak rambut pink, baju seperti biasa. Dia itu memposting unggahan itu untuk memberitahu bahwa ia telah diterima, ia memberitahu orang kayak ia bahagia diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana. Namun ternyata postingan itu malah justru mendapatkan banyak komentar negatif, karena melihat rambutnya kayak yang berwarna pink itu, orang kayak mulai menjelekkan, kayak menganggapnya sebagai wanita klub malam, bahkan disangkut pautkan pada prostitusi. Nah, awalnya komentar ini pada saat itu terjadi kayak 2022 hingga 2023 kayak menganggap kayak biasa-biasa aja. Pada 2023 kayak menganggap itu kayak positif saja. Namun ternyata pada tanggal 23 Januari 2023, setelah 6 bulan setelah pembulian itu, Linghua ini melakukan bunuh diri. Kemudian ada kasus penyebaran informasi palsu. Nah, penyebaran informasi ini palsu berkayak berita hoax yang kayak orang men-share suatu informasi tertentu yang ternyata informasi itu tidak benar. Untuk hal yang
negatif tentunya atau tidak bagus. Kasus pertama ini ada penyebaran informasi terkait dugaan pemukulan dan pencekikan Wakil Menteri Pertanian. Kemudian ada identitas pelaku penculikan anak. Kemudian ada dugaan penganiayaan Ratna Sarumpait. Nah, mana dugaan pemukulan dan pencegahan yang dilakukan oleh ini pada kasus ini terjadi pada September lalu, yang mana dugaan ini tertuduh oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, di mana ini awal mulanya akun YouTube ini salah satu akun YouTube ini menyebarkan berita bohong di channel YouTube-nya yang terkait insiden pemukulan dan pencekikan itu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto terhadap Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul. Nah, melihat video itu dan melihat adanya itu, kemudian Ketua Umum Relawan Bersatu Lisman Hasibuan itu melaporkan, dan ketika diselidiki pelaku ini kayak muncul setelah isu ini muncul setelah muncul video tadi berjudul video dari akun YouTube yang berjudul Alifur Rahman, ada capres nampar wamen di ruang rapat, tanda tanya, yang diunggah di akun YouTube Seward TV yang mengklaim informasi tersebut berasal dari grup WhatsApp. Kemudian ada identitas pelaku penculikan anak. Nah, penyebaran informasi ini terkait adanya penyebaran terkait wajah penculikan anak yang terjadi di Jayapura bulan September lalu, di mana informasi ini ada ketika terjadi kasus penculikan anak yang cukup menggegerkan masyarakat di Jayapura, di mana postingan itu mengatasnamakan Polda Papua. Bahkan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata itu berita itu tidak benar, malah si pelaku itu menggunakan KTP palsu. Nah, kemudian ada berita hoax dugaan penganiayaan Ratna Sarumpait. Kasus penyebaran berita bohong ini pernah dilakukan oleh Ratna Sarumpait sebagai tim pemenang Prabowo pada tahun 2018 lalu, di mana kabar ini berawal dari postingan Facebook yang berisi muka Ratna Sarumpait yang lebam akibat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di daerah Bandung. Hingga postingan itu tersebar, Ratna ini membenarkan adanya pemukulan yang terjadi di Bandung, namun karena setelah banyaknya pengaduan terkait informasi itu yang salah atau terkait informasi itu, polisi ini lalu melakukan penyelidikan, dan ternyata polisi mendapatkan fakta bahwa penganiayaan itu tidak pernah terjadi. Dan setelah ditangkap, Ratna mengaku luka lebamnya itu akibat operasi sedot lemak. Kemudian ada peretasan email. Seperti yang phishing tadi, peretasan email ini dilakukan untuk mengakses informasi atau data-data orang lain, bahkan memanfaatkan gimana bisa lihat ada email notaris. Nah, email notaris ini terjadi pada tahun 2018, di mana awalnya ini ada warga negara asing yang ingin membeli tanah di daerah Bali. Karena pembelian tanah ini melibatkan notaris untuk pembayarannya, pada pembayaran pertama itu sekitar 340 juta itu memang terkirim ke nomor rekening notaris. Namun tiba-tiba email notaris ini mengirim sebuah pesan untuk mengganti tujuan rekening pembayaran ke korban. Nah, setelah beberapa kali pembayaran, korban ini lalu mengonfirmasi bahwa ia sudah melunasi pembayaran itu ke notaris melalui pesan WhatsApp. Namun ketika dicek atau dibalas oleh notarisnya ini terkejut karena dana yang ada pada notaris ini hanya pada pembayaran pertama di sekitar 340 juta tadi. Namun dan ketika dicek ternyata email dari notaris ini telah diretas. Kemudian ada pelanggaran privasi. Nah, pelanggaran privasi ini adalah
suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan melanggar privasi seseorang terkait identitas dan sebagainya. Melanggar privasi dengan mendapatkan identitas terkait nomor rekening, telepon dan sebagainya. Pertama ada identitas pemain perusahaan Fortnite, identitas pengguna OVO, dan pengecekan catatan medis. Di mana identitas pemain perusahaan Fortnite ini terjadi pada tahun 2022 di New York, yang mana pelaku pelanggaran privasi ini adalah perusahaan video game dan Fortnite. Tindakan yang Fortnite lakukan ini dengan mencari informasi pemainnya yang masih di bawah umur, lalu menipu agar korbannya melakukan pembayaran yang tidak diinginkan. Akibat tindakannya itu, Fortnite diminta mengembalikan uang sejumlah 245 US dollar dan denda 275 juta US dollar karena mengumpulkan informasi pemain Fortnite yang berusia 13 tahun yang merupakan itu telah melanggar privasi dari pemain-pemainnya. Kemudian ada pelanggaran privasi terkait pelanggan OVO, di mana kasus terjadi pada tahun 2020 yang mana dilakukan oleh karyawan perusahaan OVO yang mengajak kenalan pelanggannya ini. Ketika ditanya karena merasa tidak nyaman dan terganggu privasinya, korban ini lalu melaporkan kasus ini dan pihak OVO dengan cepat melakukan permintaan maaf kepada korban atas ketidaknyamanan karena tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Kemudian ada pengecekan catatan medis pasien, di mana kasus ini terjadi pada tahun Agustus 2022, di mana ada pengecekan terkait catatan medis seseorang yang mana pelakunya ini adalah mantan petugas kesehatan di South Warwickshire NHS Foundation Trust Christopher O'Brien 36 tahun, di mana akses dokumen ini ia lihat dari bulan Juli sampai September 2019, di mana pengecekan ini dilakukan secara ilegal karena tidak ada permintaan terkait pengecekan, walaupun memang kayak keadaan ini kan memang seseorang bisa mengakses karena merupakan tugasnya, namun akan menjadi salah jika tindakannya itu bukan diminta oleh pasiennya, atau bukan pekerjaan atau bukan permintaan seseorang untuk mengecek terkait data medisnya. Kemudian ada pencurian akses. Nah, kasus ini pencurian akses ini kayak harusnya akses atau hal yang korban dapat ini malah dicuri oleh orang lain. Misal ada kasus pertama itu kode resi belanjaan, percakapan, dan akses kartu kredit, di mana kode resi belanja ini terjadi pada pencurian ini pada bulan Agustus 2023 yang dilakukan penangkapan mahasiswi berinisial RFP alias A 20 tahun atas dugaan pencurian akses, di mana kasusnya ini dimulai ketika pelaku mengaku sebagai salah satu karyawan merchant di marketplace online. Nah, tersangka ini meminta resep penjualan handphone dan kemudian mendapatkan iPhone 14 Pro, MacBook, dan iPad senilai 337 juta. Nah, aksinya ini membuat paket yang seharusnya diterima oleh korban ini malah menjadi atau diterima kemudian menjadi milik pelaku karena ada pencurian akses ini yang dari kode belanja tadi. Kemudian ada percakapan. Nah, kasus akses ilegal ini terjadi pada Juli 2023 lalu, yang mana sempat viral dulu terkait kasus Virgon, penyanyi Indonesia Virgon, yang pada saat itu ia melaporkan istrinya Inara Rusdi terkait penyebaran data pribadinya dengan mengakses percakapan dirinya tanpa izin dan data itu disebar ke sosial media. Kemudian akses OTP kartu kredit. Kasus ini terjadi di tahun 2022 yang mana kasusnya terkait illegal akses kartu kredit
yang ditetapkan itu ada 4 pelaku: Oki Bowie 37, Sandi 33 tahun, Syahril 20 tahun, Mamun Taryono 35 tahun. Nah, keempat pelaku ini menjalankan aksinya dengan berbagai peran, di mana ada yang bertugas mempengaruhi korban melalui saluran telepon sehingga memberikan kode OTP kartu kredit ke pelaku. Nah, setelah diterima, pelaku memindahkan saldo rekening korban untuk transaksi di Bukalapak menggunakan all shop yang berisi emas 3 gram dan 5 gram yang akun itu merupakan all shop itu yang sudah dibikin pelaku sebelumnya. Alhasil atau bisa dikatakan pengiriman dan penerimaan barang itu hanya akan berputar-putar pada pelaku. Kejahatan yang 15 itu selanjutnya ada namanya kejahatan seksual. Nah, kejahatan seksual ini ada pelaku yang bernama Alwi Husain Maulana, kemudian yang terjadi di NT Harum, kemudian lonjakan kasus sejak pandemi, di mana Alwi Husaini Maulana. Kasus ini terjadi pada tahun 2020 terkait pemerkosaan dan penyebaran konten yang dilakukan oleh Alwi Husaini Maulana. Kasus ini sebenarnya sudah berjalan 8 bulan hingga pada putusan akhirnya ini keluarga korban ini tidak terima atas putusan hakim, lalu ia memviralkan kasus adiknya ke Twitter hingga disebarkan oleh sang kakak bernama Iman Zanatul Hairi. Kemudian mengambil langkah itu ketika viral karena di Twitter yang berisi video intim atau kekerasan yang dilakukan pelaku. Akhirnya pada saat dilakukan persidangan dan diputuskan bahwa Alwi ini mendapat hukuman tambahan dengan mencabut hak aksesnya. Jadi pada saat dibebaskan atau selama di penjara itu dia tidak memiliki hak untuk internet. Kemudian NT Harum. Nah, NT Harum ini adalah suatu room di mana kasus ini pelecehan seksual yang terjadi di Korea Selatan, di mana menggunakan NT Harum sebagai ruang penyebaran video pelecehan kekerasan seksual dengan korbannya seorang wanita. Nah, NT Harum ini adalah grup Telegram yang dibuat oleh pelaku Jojo Bin atau Baksa, di mana cara pelaku mengait korbannya itu dengan cara berpura-pura menjadi polisi dan meminta korban untuk mengunggah konten porno, dan ketika sudah didapat video itu akan didistribusikan ke grup NT Harum. Dalam hal ini, para korban itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi penyebaran video karena pelaku mengancam akan menyebarkan video ini ke keluarga atau teman korban. Itulah mengapa korbannya tidak cukup banyak, itulah mengapa korbannya itu cukup banyak, sekitar total itu ada 74 perempuan dan 16 perempuan di bawah umur. Kemudian ada lonjakan kasusnya. Nah, kasus kekerasan seksual ini mulai banyak terjadi itu pada saat pandemi pada tahun 2020 lalu, karena menurut Komnas Perempuan menerima laporan kekerasan gender berbasis cyber per Oktober 2020 itu sebanyak 659 kasus, di mana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 285. Mayoritas kekerasan seksual yang ditemui ini dia berbentuk ancaman penyebaran terkait konten intim non-konseksual yang bersifat seksual, merugikan dan menjatuhkan mental korban, dimana kan kayak pandemi ini orang kebanyakan menggunakan handphone, jadi kayak kekerasan itulah. Kemudian ada pemerasan online. Nah, pemerasan online ini kayak seseorang menyebarkan hal yang ke sosial media untuk memeras korbannya. Ada namanya pemerasan berkedok cinta, video call seks FGS, dan foto dan video korban. Di mana pemerasan berkedok cinta ini terjadi di Batam September lalu, yang dimana penangkapan ini terkait 88 warga negara asing China yang berada di Batam.
Mereka ditangkap karena melakukan aksi penipuan berkedok cinta atau kini kita sebut sebagai love scamming, yang mana dalam aksinya ini mereka mengiming-imingkan korban ini dengan cinta, perhatian, hingga pada akhirnya ini melakukan video call seks, yang akhirnya ketika hal itu sudah terjadi, korban ini pelaku ini sudah memiliki senjata ini ya video FGS yang sudah mereka tadi untuk mereka memeras korbannya. Kemudian ada rekaman video call seks. Nah, seperti pada kasus sebelumnya, di mana yang terjadi di Batam, kasus ini juga pernah terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 2019, di mana pelaku ini berjumlah 3 orang, ada SF, AY, dan FB. Nah, dalam menjalankan aksinya ini, SF sudah membuat beberapa akun palsu untuk memikat korbannya yang umumnya laki-laki, di mana ketika tergiur, pelaku akan berpura-pura menjadi wanita dan menyediakan konten porno yang diperlihatkan kepada korban agar memancing korban ini untuk melakukan aktivitas sesuai dengan video itu. Nah, ketika itu terjadi, pelaku akan merekam korban sehingga dengan video itu pelaku bisa memeras korbannya untuk memberikan uang, dan jika tidak dilakukan, maka pelaku akan mengancam menyebarkan video itu. Kemudian ada video dan foto. Kasus pemerasan kali ini terjadi di tahun 2019 yang terjadi di Jakarta Barat, di mana kasus ini berawal dari adanya pelaporan kepolisian Taiwan bahwa ada sekelompok pelaku penipuan dan pemerasan yang beroperasi di Indonesia. Mendengar hal ini, kepolisian Indonesia dan Taiwan melakukan profiling dan mendapatkan identitas pelaku penipuan yang berjumlah 48 warga negara asing dengan 44 laki-laki dan 4 perempuan. Ketika diselidiki, pelaku ini mendapatkan korbannya melalui aplikasi Chinese dating apps, di mana korban akan berpura-pura berkenalan, lalu mendekati korban. Setelah mulai intens percakapannya, mereka mulai melakukan kegiatan seksual by phone dengan kayak mulai membuka baju ataupun lebih dari itu. Kemudian ketika mendapatkan foto dan video itu, nah hasil rekam itulah yang akan dijadikan senjata untuk memeras korban. Kemudian ada namanya pengintaian. Nah, pengintaian ini biasa terkait informasi kayak bersifat rahasia, di mana ada namanya informasi sensitif militer Cina, informasi perusahaan militer industri Rusia, dan informasi kegiatan intelijen Jerman. Nah, informasi sensitif militer China ini terjadi pada bulan Agustus tahun ini, di mana kegiatan penyebaran informasi ini melibatkan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat dan seorang warga negara China, Zheng, yang mana pada kasus ini Zheng membocorkan informasi terkait hal sensitif di militer China ke anggota CIA, di mana Zheng melakukan kegiatan ini saat ia berada di Italia untuk belajar. Saat itu Zheng ini memiliki teman yang merupakan agen CIA tadi. Nah, teman inilah yang meyakinkan Zheng untuk melakukan tindakan spionase dengan imbalan kompensasi sejumlah uang dan bantuan untuk Zheng beserta keluarganya agar bisa pindah ke Amerika Serikat. Kemudian ada informasi perusahaan militer industri Rusia. Nah, pada bulan Maret ini, Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) menangkap reporter Wall Street Journal (WJS) Evan Gershkonov, di mana penangkapan ini terkait dugaan tindakan spionase untuk kepentingan Amerika, di mana spionase yang dilakukan event ini terkait pengumpulan informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara tentang kegiatan salah satu perusahaan kompleks militer industri Rusia, dan tindakan ini berdasarkan instruksi dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian ada informasi kegiatan intelijen Jerman. Nah, kasus ini terjadi pada Desember 2022, di mana pelakunya adalah agen intelijen Jerman Karstel L, yang mana ia membocorkan informasi rahasia Jerman kepada Badan Intelijen Rusia yang diperolehnya selama menjalani kegiatan profesionalnya. Nah, akibat kegiatan ini, ia dianggap sebagai seseorang yang mengkhianati negaranya sendiri, yaitu Jerman. Kemudian ada kejahatan keuangan online. Nah, kejahatan keuangan online ini dia berupaya mendapatkan
uang orang lain dengan melakukan penipuan. Di mana ada pertama itu ada giveaway by uang, kerja online, like postingan medsos. Kemudian ada namanya sumbangan masjid. Di mana giveaway Baim Wong ini terjadi pada Agustus lalu yang beredar tanggapan layar dari pelantar WhatsApp terkait pesan yang menyebutkan jika penerima berhasil terpilih menjadi pemenang giveaway dari artis Muhammad Ibrahim atau kita kenal Baim Wong. Ketika menjawab pertanyaan siapa nama asli Baim Wong dan pada saat menjawab itu nanti akan ada tautan emergency form terkait jawaban serta pengisian data pribadi termasuk nomor rekening, di mana modus pelaku untuk mendapatkan uang ini dia menipu korban dengan meminta sejumlah uang agar giveaway-nya tadi itu bisa dikirimkan. Jadi dia kayak meminta uang dulu lalu dia akan bilang bahwa giveaway-nya akan segera dikirim karena ada biaya administrasi dan sebagainya. Kemudian ada like postingan medsos. Pada bulan Mei 2023 terjadi kasus penipuan dengan cara like postingan di medsos. Kasus ini bermulai dari seorang yang menjadi korban mengunggah pengalamannya tertipu oleh modus tersebut. Itu dengan akun Twitter Siva Giarsya di Giarsya Siva mengaku telah tertipu hingga 21 juta. Kronologi yang dialami Siva ini bermula ia mendapatkan pesan chat dari seseorang yang menawarkan pekerjaan harian dengan sistem kerja akan diberi komisi sebesar 15.000 ketika sudah menjalankan 3 tugas. Saat itu Siva tergiur karena ketika ia dimasukkan ke grup Telegram itu ada 300-an orang lah di dalamnya. Nah, melihat korban yang begitu banyak, ia mulai mengikuti tugas selanjutnya hingga awalnya itu ada muncul pembayaran deposit yang diminta pelaku ini sekitar 3,7 juta untuk menaikkan komisi tadi. Nah, dari 3,7 juta ini naik lagi menjadi 14,7. Nah, saat itu korban setelah mentransfer, dia sudah diingatkan oleh suaminya juga bahwa mungkin ada yang salah, namun kayak melihat itu dia tidak tetap melakukan pembayaran hingga karena merasa sudah melakukan pembayaran, ia ini mulai kayak sudah menunggu refundnya atau komisinya tadi yang untuk deposit yang sudah ia kirimkan. Namun ternyata pelaku ini malah meminta lagi sejumlah uang yang bahkan 2 kali lipat lebih besar dari deposit sebelumnya, yaitu sekitar 30,7 juta. Nah, mendengar itu, ia lalu melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Ketiga ada bantuan sumbangan masjid. Kejadian ini pada Maret lalu di mana puluhan pengurus Masjid Tulung Agung Jawa Timur kebingungan saat tiba-tiba ada nomor WhatsApp yang tidak dikenal menggunakan foto profil Kabak Kesra Pemkab Tulung Agung Markus Kemanan yang masuk dan menyapa mereka. Chat itu berisi informasi terkait pemberian sumbangan ke masjid dengan syarat korban harus mentransfer sebagian uang yang telah diberikan ke rekening panti asuhan yang ternyata hanya rekening milik pribadi dari pelaku. Nah, dalam menjalankan aksinya pelaku seolah-olah mengirimkan uang sumbangan masjid kepada korban. Nah, kemudian sumbangan itu akan dikirim lagi nilainya melebihi sumbangan yang dijanjikan. Nah, ketika melebihi itu nanti pelaku akan meminta kembali uang yang salah ditransfer lebih tadi untuk dikembalikan. Ternyata itu hanya bukti transferan fiktif yang dibuat oleh pelaku. Kemudian ada penggelapan. Nah, penggelapan ini untuk mendapatkan sejumlah uang dengan menyebarkan informasi atau merusak reputasi seseorang, di mana ada kasus pemerasan online. Nah, ada kasus sama seperti kasus pemerasan online tadi, di mana biasanya ini berhubungan dengan konten-konten yang sensitif tadi, video atau rekaman sensitif. Nah, dari rekaman itu akan dijadikan bahan oleh pelaku ini karena kan biasanya itu korban akan memberi sejumlah uang kepada pelakunya ini karena merasa malu atau hal lainnya karena adanya video tadi. Seperti ini kan kayak pemerkosaan, di mana korban ini mengancam jika pelaku mengancam korban jika dia tidak melakukan pembayaran ke pelaku, maka video itu akan disebar ke publik.
Kemudian sama juga ini berkode cinta, di mana dia melakukan video call seks, lalu merekam hal itu, lalu dia mulai memeras korbannya. Kemudian ada video dan foto. Terakhir ada namanya kejahatan sumber daya komputer. Kejahatan sumber daya komputer ini adalah suatu kejahatan yang menyusupi komputer itu sendiri, di mana dia akan dia akan ke komputer, yaitu ada namanya crypto mining web, di mana kasus ini ada terjadi di website pojok1.id, di mana crypto mining web pojok1.id ini terjadi pada tahun 2021, di mana portal berita di bawah naungan Java Post Group ini membenarkan temuan dari Palo Alto Networks terkait dengan skrip crypto mining atau penambangan mata uang cryptocurrency. Palo Alto Network mengatakan setelah pengguna mengunjungi pojok1.id dan zomblang.id, skrip CoinMiner akan otomatis berjalan dan mulai menambang untuk peretas. Beban komputer CPU pengguna akan meningkat. Menurut developer pojok1.id, kemungkinan skripnya ini ditanam oleh orang yang dulu punya akses ke situs web tersebut, sehingga angka pencegahannya ini dijelaskan oleh perusahaan akan meminta tim IT untuk mengganti semua akses ke server situs web yang terkena dampaknya. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait kejahatan cyber crime, 20 kejahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.